Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, tullab wa talibat MGW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita sampai di pelajaran ke-10 dengan judul lanjutan bab orang-orang yang menentang sesuatu dari nama dan sifat Allah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menjelaskan pentingnya hikmah dalam berdakwah mengajak kepada Allah. Ya, ketika berdakwah itu harus pakai hikmah. Nah, kemudian yang kedua, murid dapat membantah orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Kemudian yang ketiga, murid terdidik atas prinsip wajibnya menerima semua apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baca ya. Ada 3 dalil di sini ya, yang wajib kita hafal. Yang pertama, wa fi Sahih Bukhari qala Aliun, dan di dalam Sahih Bukhari berkata Ali bin Abi Thalib, ya, kurung buka, hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzibullaha wa rasulahu. Kurung tutup ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun. Ya. Ajaklah bicara manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin, aturiduna, lihat artinya apakah kalian menginginkan, ini pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Nah, ini ya, nanti akan kita pelajari ya, maksudnya apa ya, atau langsung saja ya kita buka di pokok pembelajaran. Maksud dari kalimat Ali bin Abi Thalib ini apa, dijelaskan di pokok pembelajaran yang pertama ya. Ya, meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi manusia. Lihat ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberi petunjuk kepada para pemberi nasihat ya di zaman beliau, karena di zaman beliau itu mulai banyak ya orang-orang yang berdiri dan ya kalau semacam dai kalau di kita ya, lalu menasihati banyak manusia. Nah, Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada mereka ini untuk berbicara kepada masyarakat umum dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka tentang pokok-pokok agamanya dan hukum-hukum yang menjelaskan tentang halal dan haram ya, dan meninggalkan apa-apa yang tidak dibutuhkan oleh manusia, serta tidak membawa akal-akal mereka kepada sesuatu yang kadang mengantarkan kepada sikap mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, nih maksudnya yang paling penting ya, dikasih garis bawah nih, di antaranya berdalam-dalam bersama orang awam dalam permasalahan nama dan sifat yang tidak bisa dijangkau oleh akal mereka. Ya, jadi kalimat Ali bin Abi Thalib itu bermakna, kesimpulannya begini, ada 2 ya. Yang pertama, bahwa ketika berdakwah ya, itu dilihat manusianya, mad'unya ya, makanya kan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang dai itu syarat utamanya di antara 3 syaratnya, salah satunya dia harus wajib ya, harus dan wajib tahu tentang siapa yang dia dakwai. Kalau dia dakwah kepada masyarakat awam ya bahasanya disesuaikan. Kalau dia ngomong di hadapan anak SMP seperti antum, ya ini harus disesuaikan pula. Nggak boleh ngomong istilahnya anak kuliah dibawa ke anak SMP, bingung nanti. Ya. Demikian pula, ya, kalau orang yang diajak bicara itu mbah-mbah isone basa Jawa, ya, kita harus dakwai dengan apa yang mereka pahami dan mereka ketahui. Ini hikmah namanya ya. Jadi ma'rifatu halal mad'u ya, ma'rifatu halil mad'u. Dia harus tahu keadaan orang yang ia dakwai. Ketika dia tahu keadaan orang yang dia dakwai, maka dakwahnya akan benar insya Allah ya, karena dia akan ngomong, akan mengeluarkan pembicaraan yaitu sesuai dengan kadar orang yang mendengarnya. Dipahami ya? Ini poin pertamanya begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib ya menganjurkan untuk demikian. Jangan sampai justru dai itu ngomong lalu membuat fitnah, lalu membuat orang-orang itu bingung. Ya, karena khawatirnya Allah dan Rasulnya akan didustakan. Ya, karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh
dai-nya itu atau bingung ya, atau bahkan setelahnya membawa syubhat dari perkataan dai tersebut. Taib. Ini maksud yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang dimaksud di sini ya, oleh perkataan Ali bin Abi Thalib adalah ya tidak boleh ya, mengajak manusia itu berbicara dengan sesuatu yang menyimpang dari syariat, terutama ya, kita sedang membahas nama dan sifat Allah, tidak boleh ya, berdalam-dalam yang salah dalam memahami asma dan sifat Allah ya. Disebutkan dalam syarah-syarah kitab tauhid yang lainnya. Nah, di antara makna dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini, sesungguhnya ya, ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka itu memang teracuni dengan bid'ah, khususnya dalam asma wa sifat, itu mengajak manusia berpikir dengan logika yang tidak jelas, ya, alias logika-logika mereka sendiri. Ya. Mereka mentasbih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang mereka mentaktil, menolak nama dan sifat Allah. Ada yang mereka mentahrif, mengubah nama dan sifatnya, mentakwil. Ya. Ada yang bahkan ya, mereka hingga sampai membagaimanakan Allah itu begitu. Nah, maka berdalam-dalam yang salah itu dilarang oleh Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Akan tetapi ya, disebutkan para ulama ya dalam syarah terhadap perkataan Ali bin Abi Thalib ini, jika mengajak manusia berbicara tentang asma wa sifat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya, itu tidak masalah. Tidak apa-apa. Karena memang nama dan sifat Allah ini adalah ilmu ya, yang sangat mulia. Karena dengannya kalau kita mempelajari fikih Asmaul Husna misalkan, kita akan tahu Allah itu benar-benar ya memiliki segalanya. Allah itu benar-benar satu-satunya Tuhan yang memiliki nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menyandang Asmaul Husna itu. Nah, kalau kita lebih tahu dengan Asmaul Husna itu, otomatis kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau memang mengajak bicara masyarakat dengan Asmaul Husna berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini boleh. Ini bahkan dianjurkan, bahkan ini adalah dakwah yang benar. Ya, saya katakan contoh. Ya. Contohnya saya kasih dua nih. Contoh yang benar dan yang salah. Ya. Contoh yang benar, ketika saya, misalkan saya dakwah, saya mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Istiwanya Allah di atas arsy itu bagaimana? Ya, seperti yang para ulama jelaskan, ya. Istiwa itu maklum, maknanya ulu wartafa'a, tinggi dan berada di atas sesuatu. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memahami makna istiwa, itu kita tidak perlu mentahrif, tidak perlu mentaktil, tidak perlu mentakif, dan tidak perlu mentamfil. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam video dulu apa itu makna 4 perkara itu ya. Nah ya. Jadi ketika saya ngomong begitu, Allah itu beristiwa di atas arsy, Allah itu berada tinggi di atas arsy, Allah itu berada di atas langit, ini tidak masalah. Justru ini adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian. Nah, tetapi ya, ini contoh yang kedua, contoh yang salah. Contoh yang salah. Ketika ada orang ngomong bahwa makna istiwa itu adalah istaula. Allah itu bukan tinggi dan berada di atas langit, bukan. Tapi maknanya Allah itu menguasai arsy. Karena Allah itu tidak butuh tempat. Nah, akhirnya bingung dia. Ya, nanti kalau Allah butuh tempat, berarti kalau Allah itu katanya turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, arsy-nya kosong dong. Nah, ini pemikiran yang rusak. Kenapa? Karena sebelum dia berpikir tentang Allah, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk dulu tuh. Iya kan? Contoh gini. Ya, kalau makhluk tuh kan butuh tempat, butuh waktu. Ya. Dia tuh berpikir Allah tuh kayak makhluk gitu. Jadi ini pikiran yang salah. Maka ketika Allah mengatakan Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir, dia bilang loh nanti arsy kosong dong gitu. Ya karena dia berpikir kayak Allah itu kayak makhluk. Saya misalkan duduk di sini. Kalau saya pergi keluar, berarti tempat saya ini kosong. Nah, ini saya, ini makhluk. Nah, kalau mikir Allah itu tidak boleh memikirkan
sebagaimana memikirkan makhluk. Allah itu maha kuasa. Apa sih susahnya mengatakan Allah di atas arsy? Apa sih susahnya mengatakan sesuai dengan Al-Quran Allah itu di atas langit? Allah mengatakan jelas sekali, aamintum man fis samai. Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit? Gampang kan? Ya. Nah, Allah itu mengatakan memiliki sifat al-aliyul kabir, maha tinggi. Ya tinggi ini di tinggi lagi maha besar. Tinggi itu di mana? Mudah kan, Allah itu di atas. Nah, ketika orang itu berbicara berdalam-dalam yang salah tadi, yang seperti contoh yang nomor 2, ya, sehingga dia mentakwil-takwil makna istiwa itu bukan begitu tapi maknanya begini, akhirnya dia akan sesat, ya, karena dia tidak memakai perkataan Allah dan perkataan Nabi untuk mentafsirkan apa kalimat Allah itu, ya. Lalu yang jadi permasalahan berikutnya, kesesatan ini dari mana, kan begitu. Namanya kesesatan ini tidak lain tidak bukan muncul dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang memang tidak puas dengan agama Islam. Mereka ingin menambahi atau mengurangi agama Islam. Dan khusus permasalahan asma wa sifat, ya, itu awal penyimpangan terjadi, ya, adalah oleh seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, ya, yang dia memiliki pemikiran persis seperti gurunya, ya. Guru-gurunya itu orang Yahudi, ya. Dia ngambil ilmu dari orang Yahudi yang yaitu penyihir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Labid ibnu A'sam, ya. Yang mana Labid bin A'sam ini dia mengatakan Taurat adalah makhluk. Itu orang Yahudi pertama yang ngomong Taurat adalah makhluk itu Labid bin A'sam, ya. Lalu ditiru oleh itu orang yang ngambil pemikiran dari Yahudi itu, ya. Akhirnya Ja'ad bin Dirham yaitu mengikuti pemikirannya, lalu dia membuat pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ya, sehingga dia mengatakan jelas sekali padahal dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah itu berbicara langsung pada Nabi Musa. Dia tidak terima dengan kalimat itu, dia tidak terima dengan ayat itu, makanya dia rubah, ya, tidak terima seperti itu, dia tolak, ya. Lalu dia juga nggak terima kalimat Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah itu menjadikan Ibrahimnya sebagai orang yang Allah cintai dengan puncak kecintaan. Dia menolak, masa Allah nyintai hambane. Ini nggak patut ini, ya. Nah, maka orang ini, ya, Ja'ad bin Dirham ini orang yang mencetuskan, ya, madhab pertama, bid'ah pertama menolak nama dan sifat. Dan dia diikuti oleh murid besarnya yang bernama Jaham bin Sofwan, ya, yang akhirnya aliran penolak nama dan sifat ini, ya, dinisbatkan pada Jaham bin Sofwan, namanya, ya, alirannya Jahmiyah namanya, ya, yang mereka itu mengatakan, ya, sangat menyimpang sekali dalam apa namanya bid'ahnya, ya. Para ulama mengatakan bahwa Jahmiyah ini kafir, keluar dari Islam, karena dia tidak percaya, dia mengatakan Allah itu, ya, punya nama tapi tidak punya sifat. Jadi Allah maha melihat misalkan. Dia mengatakan Allah itu melihat tanpa penglihatan. Loh, terus piye carane? Ya, dia mengatakan Allah mendengar tanpa pendengaran. Wah, ini sesat sekali ini. Kita aja dikatakan, "Woi Mas, kamu mendengar tanpa pendengaran." Ya tentu nggak bisa, aneh. Piye carane? Ini makhluk loh, ya. Walillahil matsalul a'la. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha pendengar lagi maha melihat, ya. Jadi, ya, ini Jahmiyah ini, ya, dan ini disebutkan oleh para ulama, inilah, ya, kelompok pertama yang, ya, mengatakan perkataan-perkataan sesat dalam masalah asma wa sifat. Dan qadarul masyafa'al, ya, pemikiran Jahmiyah itu sekarang banyak menyebar, ya, ya. Dan kebatilannya di mana-mana. Makanya itulah pentingnya kita belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, ya, dengan guru-guru yang jelas, ya, yang mengambil ilmunya dari guru-gurunya lagi, ya, yang bersambung sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemahaman salaf itu cetha welo-welo bahasa Jawanya, ya, terang benderang, ya. Kebenaran adalah kebenaran, kebatilan katakan kebatilan, begitu. Nah, itulah Islam. Maka kembali ke sini, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib ini, masya Allah, ya, satu perkataan yang singkat tapi mengandung fikih yang luar biasa. Nah, kita harus paham, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi sekarang kita yang kedua, ya, dalil yang kedua, ya.
Wa rawa Abdur Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbasin. Kurung buka. Annahu ra'a rajulan intafadha. Bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas melihat ada seseorang intafadha. Intafadha artinya gemetar. Ya. Gemetar. Kenapa gemetar? Lamma sami'a haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati. Ketika dia gemetar ketika mendengar hadis Nabi tentang sifat Allah. Nabi tentang penyebutan, ya. Hadis yang menyebutkan di situ sifat Allah. Orang itu gemetar, ya. Istinkaron nidzalika. Gemetar karena mengingkari sifat Allah itu. Masya Allah, ya. Itu di zaman Ibnu Abbas sudah muncul, ya. Dan memang yang saya ceritakan tadi Ja'ad bin Dirham itu, ya, disebutkan oleh para ulama, dia ada di akhir-akhir masa dari sahabat, Masya Allah, ya. Dan Ja'ad bin Dirham itu akhirnya dipenggal, ya, dibunuh, ya, disembelih oleh amir di daerah Irak saat itu, nah, yang bernama Khalid bin Abdillah Al-Qasri, ya. Dia mengatakan, amirnya ini mengatakan, wahai manusia, ketika hari Idul Adha, dhahu dhahayakum, sembelihlah sembilan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Sungguhnya aku mau nyembelih dengan si Ja'ad bin Dirham ini. Aku mau kurban dengan si Ja'ad bin Dirham ini. Fa innahu, karena dia mengatakan la yukallimullahu Musa taklima. Allah itu tidak mengajak bicara dengan Nabi Musa, dan dia mengingkari kalau Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ya, maka amirnya, pemimpin daerahnya saat itu menjatuhi hukuman Ja'ad bin Dirham dengan dihukum bunuh, dihukum dipenggal kepalanya, ya. Nah, di sini kembali ke sini, ya. Jadi ini ada orang ketika mendengar hadis tentang sifat Allah, dia gemetar karena menolak. Masya Allah, ya. Maka Abdullah bin Abbas pun bereaksi, ya. Faqala ma faraku haula, ya. Apa artinya ma faraku haula? Apa yang ditakutkan oleh mereka? Ibnu Abbas, ya, terheran-heran dengan orang itu. Apa sih yang ditakutkan mereka ketika mendengar hadis tentang sifat Allah, ya? Yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Kurung tutup, ya. Yajiduna riqqatan, ya, mereka dapati kelembutan, ya, penerimaan ketika mendengar yang muhkam, apa-apa yang jelas dan terang maknanya. Tapi mereka binasa ketika mendengar yang mutasyabih, apa yang tersamarkan bagi mereka pemahamannya. Jadi mereka kalau dengar ayat tentang selain nama dan sifat Allah, mereka mau terima, ya, tentang yang jelas-jelas mereka mau terima. Tapi kalau wah, kira-kira itu tentang sifat, wah, nggak masuk akal itu, di akalnya mereka nggak masuk, mereka nggak mau terima, ya. Makanya mereka gemetar untuk menolaknya. Masya Allah. Ini, nah, ya, kemunkaran ini, ya. Taib. Dan ini bersambung, ya, sama mirip dengan ini di bawahnya, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru, ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat Ar-Rahman, ankaru dzalika. Orang-orang kafir Quraisy mengingkari Ar-Rahman, ya. Ya, fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-Rahman. Maka Allah pun menurunkan, ya, tentang keadaan tersebut, orang-orang Quraisy yang mengingkari Ar-Rahman itu, mereka, kata Allah, mereka yaitu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mengingkari Ar-Rahman, ya. Di sini kata para ulama, ya, sungguhnya orang Quraisy itu mau kalau menerima kalimat Allah. Ini ada sejarahnya, ya, yaitu ketika perjanjian Hudaibiyah, ya. Di saat perjanjian Hudaibiyah mau ditulis, Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Quraisy langsung nggak nompo, kalau Allah kita kenal, tapi kalau Ar-Rahman itu siapa, aku nggak kenal. Nggak mau, hapus itu kalimat Rahman. Ya, maka saat itu Rasul ngalah. Ya, akhirnya mereka mengusulkan Bismikallahumma. Yang ditulis itu Bismikallahumma. Ya, dengan namamu ya Allah kami menyebut namamu ya Allah, gitu. Nah, jadi kalau nama Allah mereka mau terima. Tapi kalau Ar-Rahman mereka tidak mau terima. Ini yang disebut sebagai mengingkari nama dan sifat. Paham, ya? Jadi orang Quraisy itu menerima nama Allah. Allah itu mereka terima. Ya, buktinya dalam ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
Ketika kamu tanya, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaqulunallah. Mereka pasti akan menjawab, Allah yang menciptakan. Jadi mereka tuh kenal. Ya, bahkan banyak di antara orang Quraisy dulu menyebut anaknya, lahir anaknya itu Abdullah, ya. Dan ya, dan yang semisalnya dulu ya. Nah, dulu. Paham itu ya? Sebelum ya, apa namanya? Islam ada itu sudah populer. Jadi mereka mau menerima nama Allah. Tapi ketika disebut Ar-Rahman, nah mereka tidak mau begitu. Paham ya? Nah, ini mirip ya dengan kejadian yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut. Ya. Ketika ada orang disebutkan sifat-sifat Allah, mereka mengingkari. Mirip kan orang Quraisy mengingkari Ar-Rahman, orang-orang yang sejatinya ngaku Islam. Tapi ternyata ada yang menolak nama dan sifat Allah. Dipahami dulu ya. Nah, maka kita masuk ya, kita untuk lebih memperjelas lagi, lihat di penjelasannya, pokok pembelajaran kedua, mengingkari orang yang menolak dan mengingkari suatu dari nas-nas sifat. Lihat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat seorang gemetar ketika mendengar satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala. Dia bersikap seperti itu karena mengingkari sifat tersebut, bukan karena menerimanya. Ya, bukan karena mengagungkan nama dan sifat Allah. Maka Abdullah bin Abbas pun berkata pada murid-muridnya untuk memahamkan mereka. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang seperti itu? Ya. Mereka, apa yang ditakutkan oleh mereka dari menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Ya. Didapatkan pada hati-hati mereka kelembutan dan penerimaan terhadap nas-nas yang mereka mengetahui maknanya. Tapi mereka ditimpa keraguan dan kebinasaan ketika berhadapan dengan nas-nas yang tersamarkan bagi mereka. Ya, pengetahuan dan pemahamannya. Ya, sesungguhnya yang wajib bagi setiap muslim yaitu tidak boleh ada pengingkaran dan kebimbangan terhadap nama dan sifat Allah pada dirinya. Wajib baginya untuk beriman ya, dan menerima semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak mengetahui ilmunya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, ya, wa bima ja'anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah, ya, ala muradillahi, sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Ya. Wa bima ja'an Rasulillah, dan dengan apa yang datang dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ala muradillahi, sesuai dengan apa yang dimaukan Rasul. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya itu yo harus sesuai dengan kemauan Allah dan kemauan Rasul, begitu loh. Paham ya? Itulah Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada kita, kalau menerima nama dan sifat itu apa sulitnya? Ya, kita harus imani sesuai dengan apa yang Allah maukan. Kita harus imani sesuai dengan apa yang Allah Rasul sampaikan. Sudah selesai, sederhana. Alhamdulillah. Nah, dan kita tidak membutuhkan takwil-takwil, ya, tahrif-tahrif, penyimpangan-penyimpangan dari makna-makna yang nampak dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya. Maka ya, jangan sampai ya, kita seperti orang-orang Quraisy waliyadzubillah yang mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mau terima satu sifat tapi menolak yang lain. Tidak boleh. Ya. Kita wajib mempelajari ya, apa nama dan sifat Allah ini sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sampaikan dalam hadits-hadits yang sahih. Ya, begitu caranya. Dan kita harus menjauhi 4 perkara: tahrif, ta'til, takyif, dan juga tamtsil. Sudah kita pelajari apa maknanya itu. Nah, ya, ini penting sekali untuk kita pahami agar jangan sampai ya, kita menolak, ya, kita salah dalam beriman. Tapi latihannya tolong dikerjakan dan dalilnya tolong dihafalkan. Ya. Nanti setelah pelajaran 11 kita akan ada setoran hafalan dari pelajaran 1 sampai 11. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.